Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman nafi'ah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita melangkah ke materi yang ke-15 yang kita beri judul adalah hal-hal yang membatalkan dan juga memakruhkan salat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dimakruhkan dilakukan ketika salat ada beberapa hal. Apa yang dimaksud dengan dimakruhkan ini? Dimakruhkan adalah maknanya bisa mengurangi pahala salat atau mengurangi kekhusyukan salat. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang dimakruhkan dalam salat yang pertama adalah menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Wa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil abdi." Artinya menoleh, maksudnya ketika dalam keadaan kita salat, menoleh adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan dari salat seseorang. Jadi ketika kita melihat ke kiri atau ke kanan atau bahkan ke atas, itu ada hadis khusus yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak dibolehkan bagi kita. Adapun kalau kita menoleh ke atas, itu bukan merupakan makruh dari makruh salat, akan tetapi itu termasuk larangan dalam salat. Ini yang pertama, menoleh. Jadi ketika kita dalam salat seharusnya kita khusyuk, pandangan kita ke bawah, ke tempat sujud, kecuali dalam saat tasyahud. Tasyahud, pandangan kita adalah ke ujung jari telunjuk kita. Jadi selain ini seluruh pandangan kita harus mengarah ke tempat sujud kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang kedua adalah mengarahkan pandangan ke atas. Ini kita katakan tadi merupakan larangan. Dan sebagian ulama mengatakan ini merupakan larangan berat, bahkan bisa merusak salat seseorang. Kita katakan tadi, tapi yang Allahu a'lam, yang rajih, dia merupakan makruh dan juga pelarangan yang kuat bagi kita menoleh pandangan ke atas. Itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim la yantahunna an dhalik au la tuhtafanna absaruhum." Artinya, tidaklah sepantasnya suatu kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke langit dalam keadaan salat. Ketika dalam keadaan salat, tidak selayaknya bagi kita mengarahkan pandangan kita ke langit, ke atas. Kemudian selanjutnya Rasul mengatakan, hendaklah mereka menghentikan perbuatannya tersebut. Maksudnya menghentikan perbuatan memandang ke langit atau memandang ke atas. Atau jika mereka tidak mau menghentikan yang mereka lakukan tadi, memandang ke langit atau ke atas, penglihatan mereka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ancaman yang kuat ini, maka sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah larangan-larangan salat. Tidak boleh. Akan tetapi Allahu a'lam, walaupun di sini muallif mengatakan yang dimakruhkan dalam salat, akan tetapi ini harus kita jauhi, memandang ke atas atau memandang ke arah langit. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan yang ketiga, takhassur,
Apa itu takhassur? Takhassur adalah bertolak pinggang, yaitu meletakkan tangan pada pinggang kita. Jelas, takhassur itu meletakkan tangan di pinggang ketika dalam keadaan salat. Itu juga dimakruhkan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan sahabat yang mulia kepada kita, Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dengan bertolak pinggang, meletakkan tangannya di pinggang. Hadis ini tentunya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi ketika kita salat, jangan kita letakkan tangan kita di pinggang. Ini merupakan hal-hal yang dimakruhkan ketika salat. Kemudian yang keempat, karena singkatnya waktu kita percepat. Yang keempat adalah memegang rambut, lengan baju atau baju berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham wa la akuffa thawban wa la sya'ran." Artinya, aku diperintahkan supaya bersujud dengan 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh jelas. Itu sudah kita jelaskan ketika dalam bab sujud umpamanya, yaitu ini kening kita, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut kita, dan kedua kaki kita dirikan. Kemudian yang dimakruhkan yang kelima, menjalinkan atau membunyikan jari-jari. Ini sering kita lihat orang ketika solat bunyikan jari-jari dan sebagainya. Ini hal-hal yang makruh dalam solat, bisa mengurangi pahala solat kita atau bahkan bisa mengurangi kekhusyukan solat kita. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "La tunaqi' asabi'aka wa anta fi shalah." Janganlah engkau bunyikan jari-jarimu di saat engkau sedang salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Dan sebagian ulama memang mendoifkan hadis ini. Akan tetapi mayoritas ulama atau para fuqaha mengamalkannya. Naam. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang dimakruhkan dalam salat adalah menyapu atau mengusap pasir yang menempel di anggota sujud lebih dari 1 kali. Akhirnya ketika kita sujud mungkin ada pasir di kening kita atau di muka kita, itu tidak boleh kita bersihkan, terutama lebih dari 1 kali. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah, fala yamsahil hasa, fa innar rahmata tuwajihu." Artinya, jika salah seorang di antara kamu menunaikan salat, hendaklah ia tidak menyapu pasir yang menempel. Maksudnya baik di wajahnya, baik di pipinya, ataupun di daerah-daerah tempat dia sujud. Kemudian, karena rahmat Allah sedang diarahkan kepadanya. Nah, di sini motivasi kepada kita. Ketika ada pasir di wajah kita, tidak usah kita bersihkan ketika dalam waktu solat. Karena rahmat Allah itu sedang mengarah kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi dan dengan sanad yang sahih. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini juga dimakruhkan dalam solat. Segala sesuatu yang menyibukkan orang yang solat dari solatnya dan yang menghilangkan kehusukannya, seperti mempermainkan jenggot. Ada orang ketika solat mempermainkan jenggot, garuk sini, garuk sana. Itu sesuatu hal yang tidak dibutuhkan. Kecuali memang itu dibutuhkan. Pokoknya gatal sekali. Kalau masih bisa kita tahan, tidak usah kita garuk. Akan tetapi, kalau memang harus digaruk, kalau tidak digaruk mengurangi kekhusyukan kita salat, tidak masalah. Jadi intinya melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uskunu fis shalah." Artinya, berlaku tenanglah kamu ketika salat. Jelas kita harus tenang, harus khusyuk ketika salat. Kemudian yang kedelapan adalah membaca ayat Al-Quran ketika ruku atau sujud. Nah, di sini ada sebagian ulama ini merupakan larangan, tidak boleh dibaca ketika kita ruku atau ketika kita sujud membaca ayat Al-Quran. Ada sebagian ulama mengatakan ini larangan, bukan hanya makruh, akan tapi dilarang ketika salat. Allahu a'lam, tapi yang paling
kuat dalam hal ini dimakruhkan. Terkhusus ketika kita sujud, dibolehkan kita membaca Al-Quran, yaitu untuk doa-doa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah, itu boleh kita baca. Karena memang kita dianjurkan banyak untuk berdoa ketika sujud. Karena posisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, kita percepat ya. Menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini juga makruh. Jadi yang lebih afdal bagi kita ketika kita dalam keadaan solat umpamanya, tiba-tiba sakit perut, mau ke belakang, kita tinggalkan solat kita. Kita tinggalkan solat kita, kita berwudu atau kita selesaikan hajat kita, kemudian kita kembali ke masjid, solat berjamaah dengan imam. Apa yang kita dapatkan, kita ikuti. Apa yang kita tertinggal, kita berdiri. Maksudnya kita sempurnakan. Kemudian yang dimakruhkan yang ke-10, solat ketika makanan telah dihidangkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Adalah ketika kita mau solat umpamanya, dan kita tidak bisa mungkin menahan lapar kita. Kalau kita solat duluan, kita kepikiran tentang makanan yang sudah dihidangkan tadi, maka kita dianjurkan untuk makan terlebih dahulu kemudian solat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Artinya adalah tidak boleh solat saat makan telah dihidangkan, serta tidak pula dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Ini merupakan dalil untuk nomor 10 dan juga nomor 9 yang barusan kita sebutkan. Jadi ketika makanan sudah dihidang, atau ketika kita menahan kencing contohnya, atau menahan buang air besar, itu tidak boleh kita tahan ketika solat. Itu dimakruhkan, mengurangi kekhusyukan solat kita, atau bahkan mengurangi pahala solat kita. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir mungkin kita sebutkan nomor 11 dan juga nomor 12, sekalian kita sebutkan duduk di atas 2 tumit aqibain dan menghamparkan kedua lengan berdasarkan penuturan Aisyah. 11-12 adalah duduk di atas 2 tumit aqibain, 2 tumit kita. Kemudian dan menghamparkan kedua lengan berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana yanha an uqbatis syaitan wa yanha an yamtarisha ar-rajul dira'aihi iftirasa as-sab'. Iftirasa as-sab'. Apa artinya? Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang duduk setan dan juga melarang seseorang menghamparkan kedua lengannya seperti binatang buas yang hendak menerkam. Menghamparkan kedua lengannya seperti ini, seperti hewan yang mau menerkam. Akan tetapi sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, duduk di atas 2 tumit kita itu bukanlah hal yang dimakruhkan dalam salat. Sebagaimana disebutkan al-Imam Al-Albani dalam sifat salat Nabi, sekali-sekali kita boleh duduk di antara 2 sujud itu dengan menduduki 2 tumit kita. Dan itu tidak dimakruhkan dalam solat. Akan tetapi kadang-kadang kita seperti itu. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang dimakruhkan dalam solat. Kemudian kita melangkah kepada hal-hal yang membatalkan solat. Ini yang lebih menakutkan kita. Jika kita lakukan ini, solat kita batal, wajib kita ulangi. Adapun hal-hal yang membatalkan solat, itu ada beberapa hal. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun solat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika solat atau tidak lama setelahnya. Maksudnya, seorang solat, kemudian dia lupa rukun solat namanya, seperti ruku. Dia habis baca Al-Fatihah, kemudian baca surah umpamanya, akan tetapi ketika dia mau takbir, dan setelah takbir dia langsung i'tidal, tidak ruku. Kemudian dia tidak mengulanginya ketika dalam solat itu, maka solatnya tidak sah, atau tidak lama setelahnya. Maksudnya tidak lama setelah itu dia tidak ulang. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang dari kalangan sahabat
yang memiliki solatnya, yaitu solatnya yang tidak sempurna, tidak tumakninah. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi solatmu, sungguhnya engkau belum solat, kata Rasulullah. Karena dia tumakninah, salah satu tumakninah merupakan rukun solat, kita harus tumakninah. Akan tetapi kalau kita ulangi rukun itu, kita ulangi umpamanya, kalau kita masih sebelum dilal belum sempurna, kita bisa kembali ke ruku, kita ulangi dan diakhiri dengan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah yang membatalkan salat, makan atau minum berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam salat itu terdapat kesibukan. Kesibukan kita berzikir, berdoa, membaca zikir-zikir yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah dalam salat. Jadi makan dan minum tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kita bercepat perkataan yang tidak ada kaitannya dengan solat. Mengucapkan perkataan yang tidak ada kaitannya dengan solat. Dan termasuk yang ada kaitannya tentang solat adalah berdoa. Ketika imam umpamanya baca ayat tentang surga, kita berdoa agar dimasukkan ke surga. Ketika imam membaca ayat tentang neraka, kita minta perlindungan kepada Allah agar dilindungi dari neraka. Ini tidak mengapa. Maksudnya yang tidak ada hubungannya dengan solat adalah pokoknya sepulan tiba-tiba berbicara, saya mau mandi atau apa sebagainya, ini bisa membatalkan solat. Akan tetapi kalau ada yang salah dari imam, si fulan mengucapkan subhanallah, itu ada urusannya atau ada sangkut pautnya atau kaitannya dengan solat. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat, yang keempat adalah tertawa. Maksudnya tertawa yaitu tertawa terbahak-bahak, bukan tertawa atau senyum. Kalau senyum sedikit tidak masalah. Karena kaum muslimin bersepakat bahawa orang yang tertawa ketika solat, maka solatnya dihukumi batal. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahawa wudunya juga dihukumi batal. Ini betul yang disampaikan muallif ini, perselisihan di kalangan para ulama. Ketika ada seseorang ketawa, maksudnya terbahak-bahak, bukan senyum biasa. Kalau senyum biasa tidak, solatnya tidak batal, akan tapi mengurangi pahala atau mengurangi kekhusyukan. Kemudian sebagian ulama mengatakan orang yang tertawa terbahak-bahak ketika solat, wudunya juga batal. Akan tapi yang sahih, wudunya tetap sah. Solatnya batal, dia harus ulangi. Kemudian ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqta'us shalah al-kusur walakin yaqtauha al-qahqaha. Rasulullah mengatakan, senyuman tidak membatalkan solat, tapi tertawa terbahak-bahak yang membatalkan solat. Jelas Rasulullah mengatakan di sini. Kemudian pembatal yang kelima, melakukan banyak gerakan selain gerak-gerakan solat. Ini banyak kita temukan. Karena hal itu menafikan ibadah dan menyibukkan hati dan anggota tubuh dengan hal-hal di luar solat. Kemudian ada pun melakukan gerakan yang sekedarnya seperti membetulkan sorban atau maju ke barisan untuk mengisi tempat yang kosong, atau mengulurkan tangan pada sesuatu yang dilakukan dengan sekali gerakan, maka hal itu tidak membatalkan solat. Berdasarkan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah dan meletakkannya, padahal saat itu beliau sedang mengimami orang-orang solat. Umamah yang dimaksud adalah putri Zainab, salah seorang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan bahawa Rasulullah juga bersama Hasan dan juga Husain. Kisahnya seperti ini, Rasulullah juga mengangkat mereka. Jika ada hubungannya dengan solat dan itu dibutuhkan, tidak mengapa tidak kita bergerak. Akan tetapi yang membatalkan di sini adalah melakukan banyak gerakan selain gerakan dalam solat, ataupun gerakan yang tidak dibutuhkan. Kalau mengangkat anak umpamanya, ketika dia menangis, kita bawa dia solat, itu tidak membatalkan solat, karena itu dibutuhkan. Kemudian yang keenam, yang membatalkan solat adalah menambah rakaat dengan jumlah yang sama karena lupa. Misalnya, solat zuhur menjadi 8 rakaat, atau solat maghrib menjadi 6 rakaat, atau solat subuh 4 rakaat, karena lupa yang sangat memungkinkan pelakunya untuk menambah jumlah rakaat solat hingga 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahawa pelakunya tidak khusyuk dalam solatnya. Padahal khusyuk itu merupakan rahasia dan juga ruhnya solat.
Khusyuk merupakan rahasia dan juga rohnya solat. Sedangkan solat yang kehilangan rohnya niscaya dihukumi batal. Dalam hal ini, jika pelakunya tidak paham tentang ilmu agama, maksudnya dia melakukan ini karena lupa atau karena tidak paham ataupun tidak mengetahui hukumnya, dia harus belajar ilmu agama. Karena rukun beda halnya dengan wajib solat. Kalau rukun solat itu ditinggalkan dengan sengaja, ataupun karena lupa, ataupun karena tidak sengaja, itu solatnya bisa batal karena terpengaruh kepada rukun. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah menyelesaikan apa saja yang dimakruhkan dalam solat, dan juga kita telah menyelesaikan apa saja yang diharamkan ataupun yang membatalkan solat. Saya harap kita kaum muslimin ketika sudah mengetahui ini, maka kita seharusnya bertambah khusyuk, bertambah kuat keimanan kita dan juga niat kita dalam solat, sehingga solat kita itu diterima dan juga sah, dan tentunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat banyak. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang saya sampaikan dari awal, jika itu benar dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan jika itu salah, itu dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.